Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang sangat kami muliakan, hadirin para pemirsa dan para pendengar RRI dimanapun berada, yang insya Allah kita sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua sudah tahu bahwa ujian yang datang silih berganti menimpa bumi yang sangat kita cintai ini adalah merupakan rahmat untuk alam semesta, yang mana mengharuskan kita semua untuk bisa pulih dan bangkit bersama. Akan tetapi kita jangan terlena dengan itu. Karena kenapa? Yang namanya manusia hidup di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Olehnya itu hadirin sekalian, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 185, kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bekal Menjelang Ajal. Hadirin yang sama berbahagia, muncul beberapa pertanyaan. Apakah kita sudah siap menyambut kematian itu? Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kemudian kita menjawab semua pertanyaan dari para malaikat? Tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena kenapa? Sebelum kita hidup di dunia ini, dulu ruh-ruh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sempat berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sampaikan kepada ruh-ruh kita? Alastu bi rabbikum, apakah kalian siap menjadikan aku sebagai Tuhan kalian? Maka apa yang dijawab oleh ruh kita? Qalu bala syahidna. Ruh kita menjawab, ya Rab, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Hadirin sekalian, setelah itu kita memasuki alam arham. Tidak kekal di alam arham, baru kemudian kita masuk ke alam dunia. Nah, disinilah kita bermain. Disinilah kita melakukan semua yang ingin kita lakukan. Kalau permainan kita bagus, kalau permainan kita di dunia ini senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memasuki alam selanjutnya, yaitu alam kubur, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Karena kenapa hadirin? Ketika kita sudah berada di alam kubur, tidak seorang pun yang akan menemani kita. Tidak ada satupun orang yang akan mendampingi kita. Orang tua yang katanya sayang sama anaknya, ketika anaknya sudah dikuburkan, dia akan pergi meninggalkannya. Seorang suami yang katanya sayang sama istrinya, ketika istrinya sudah dikuburkan, dia pun akan pergi meninggalkan istrinya. Lalu siapa yang akan menemani kita ketika kita sudah berada di alam kubur? Ja'a malakani, akan datang 2 orang malaikat. Untuk apa? Kedua malaikat ini datang untuk apa kepada kita? Fayas'alani, kedua malaikat ini akan bertanya kepada kita. Apa pertanyaan malaikat? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, dan lain sebagainya.
Kalau selama kita hidup di dunia, perbuatan kita ini baik, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika malaikat bertanya kepada kita, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" maka dengan tegas kita bisa menjawab, "Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi." Tapi sebaliknya, jika sementara kita hidup di dunia, perbuatan kita ini perbuatan kita ini jelek, selalu membuat pelanggaran yang membuat Allah murka kepada kita, maka insya Allah ketika kita ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" maka mulut kita ini kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Kita tidak bisa berkata apa-apa, hadirin sekalian. Olehnya itu, saya selalu mengajak kepada hadirin semua, mari kita untuk berpedoman kepada RRI. Apa itu RRI? Rabbuna Rabbul Jalil. Jadikan Allah sebagai tujuan dan pedoman hidup kita. Yang kedua, jadikan Rasul sebagai panutan kita. Apabila Rabbuna Rabbul Jalil menjadi panutan kita, Rasul menjadi teladan kita, insya Allah kita semua akan melalui segala macam ujian ini dan kita bisa mampu pulih bersama serta bangkit perkasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.